Kenapa Bapak bisa naik menjadi posisi elit di masyarakat? Awai ayah kenyang kinan, makanya kenyang tamang je kenyang ino kayangkan. Itu masyarakat terbelakang. Kenapa Bapak bisa mendapatkan posisi elit di paling atas itu? Gara-gara punya uang banyak, khususnya saat pemilu, saatnya membeli posisi. Ketika pemilu membeli posisi gara-gara uang naik, itu berarti masyarakat bocor, masyarakat rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ma'mur Lamprit Kota Banda Aceh yang Allah muliakan, dan seluruh para pendengar dan mengikuti kami melalui media sosial dimanapun saudara kami berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam ini kita berjumpa kembali di masjid yang kita cintai ini. Yang mudah-mudahan semua kita selalu dalam rahman Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang Allah, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf dalam dua pertemuan yang lalu kami berada di luar daerah, dan alhamdulillah saat ini kembali dan Allah berikan kesempatan untuk kita lanjutkan kajian kita, dan kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, ya, bulan kita semua mengingat akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mengingat Nabi, mengingat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini itu adalah sebuah realita yang harus kita ungkapkan. Maka pertemuan kali ini kami ingin melanjutkan serial realita sosial kita yang ingin kami bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan melihat pertemuan kali ini tentang realitas sosial masyarakat kita untuk menjawab banyak pertanyaan yang terkendala mungkin selama ini. Pembahasan pada malam ini kami akan membahas lebih nampak kepada ilmu sosial memang. Yang kami di Al-Azhar dulu kami diajarkan juga tentang ilmu ijtima', ya, tentang ilmu sosial. Mungkin ini adalah ilmu satu semester kami dapatkan, tapi kami akan merangkumnya dalam beberapa poin untuk memahami realitas sosial kita. Dan kami pikir juga dalam bagi siapapun seorang dai, pendakwah, atau yang ingin bicara tentang masalah umat, atau bahkan seorang caleg yang ingin mencalonkan diri ke depan, seorang pemimpin ke depan juga perlu memahami sosial masyarakat kita, bukan cuma dari pandangan dirinya sendiri saja, tapi juga harus melalui hasil kajian ilmu sosial yang sudah baku. Maka kami akan jelaskan sedikit pada pertemuan kali ini tentang memahami realita masyarakat kita, melihat kepada realita ataupun melihat kepada dari sudut pandang ilmu sosial itu sendiri, yang nanti kita akan membahasnya secara islaminya seperti apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kita maksud dengan ilmu ijtima' atau ilmu sosial itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi hal ihwal daripada masyarakat di suatu tempat, ya. Kita tahu Allah dengan secara sunnatullah manusia itu diciptakan tidak individualis, tetapi dia adalah hidup berkelompok, hidup saling bergantung satu sama lain, terhubung satu sama lain. Gara-gara dia terhubung dengan satu sama lain lah, makanya manusia ini
akan mudah hidupnya dan terjadilah berbagai macam problem sosial yang sangat kompleks. Karena memang kita hidup bertumpuk, kita hidup bersama, kita hidup di suatu tempat dengan masalah kita yang berbeda-beda dan maslahat kita yang berbeda-beda pula. Maka muncul banyak problem di masyarakat. Nah, maka ilmu sosial itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melihat kaidah-kaidah interaksi sosial manusia satu sama lain supaya manusia itu bisa hidup secara baik secara sesama mereka. Kalau seandainya kita mau hidup sendiri-sendiri, itu ya nggak akan ada masalah secara sosial, masing-masing udah kerodro. Tapi nggak ada manusia yang hidup sendiri-sendiri. Mungkin dia hidup sendiri untuk satu waktu, tapi kemudian dia akan balik lagi, akan hidup bersama, karena hajat manusiawi itu tidak tercukupi dengan hidup sendiri, mesti hidup bersama. Nah, di sini saudaraku yang dimuliakan Allah, para ulama ilmu sosial mengatakan bahwa setiap komunitas sosial, masyarakat apa saja itu memiliki nilai inti dan nilai penyangga akan ada untuk kokohnya masyarakat itu. Nilai inti atau nilai penopang asli atau poros masyarakat itu ada 3 nilai penting. Yang ini nanti akan diambil di dalam politik. Nilai yang pertama adalah eksistensi sebuah masyarakat, ya, eksistensi sebuah masyarakat, bahwa keberadaan masyarakat itu terjamin. Yang kedua adalah stabilitas sosial. Stabilitas artinya kondisi yang aman, kondisi yang tidak ada yang mencemaskan, tidak ada yang mengkhawatirkan. Pada saat terjadi clash sosial, baikkah antara suku, kemudian antara kelompok masyarakat tertentu terjadi clash, ini stabilitas sosial sedang tidak baik, ini akan mengganggu semua ranah sosial kita, pribadi kita juga terganggu. Di sebuah masyarakat ada komunitas tertentu, ada suku tertentu, kalau ini terjadi clash, ini akan menjadikan masalah politik terganggu, ekonomi terganggu, dan lain-lain juga terganggu. Itu stabilitas. Lalu yang ketiga adalah pembangunan, tanmiyah, pembangunan. Kalau eksistensi masyarakat itu terjaga dengan baik, stabilitas juga baik seperti kita saat ini, masalah eksistensi masyarakat kita nggak dipertanyakan. Stabilitas juga baik untuk saat ini, berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu. Stabilitas kita susah. Kalau dua hal ini sudah oke, kita bicara masalah tanmiyah. Ini adalah poros penting dalam sebuah masyarakat, masalah pembangunan. Pembangunan fisik atau non fisik. Masalah sesuatu yang menjadikan kita lebih daripada yang dulu. Itu yang kita pertanyakan. Nah, masyarakat kita sekarang alhamdulillah berada di tingkat ini, yang nomor 3 ini. Yang 2 ini alhamdulillah Allah karuniakan kita ada. So pegah masyarakat Aceh Hana, so pegah masyarakat Aceh Hana. Nah, gue patih. Orang percaya masyarakat Aceh itu ada, misalkan. Kemudian orang juga melihat di Aceh itu negaranya, tempatnya aman, masyarakatnya aman, alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada clash antar suku, antara kelompok, geng ini, geng itu, nggak ada di tempat kita. Stabilitas baik. Lalu sekarang kita berada di nomor 3 ini. Pembangunan kita bagaimana? Pembangunan dalam makna fisik dan non fisik. Pencapaian sesuatu yang dulu tidak ada, sekarang yang lebih baik kita buat, ada enggak? Di sini kita berada saat ini secara ilmu sosialnya. Nah, lalu ada di sana nilai-nilai yang menjadi penyangga masyarakat, kita harus tahu. Nilai-nilai penyangga masyarakat atau yang menggerakkan masyarakat. Apa itu nilai-nilai tersebut? Pertama adalah beda masyarakat, beda nilai penggeraknya. Ini nilai penggerak. Jadi leboh bunuh ibaratkan tameh, ibaratkan tiang. Ya, tapi supaya ini bergerak masyarakat, yang menggeraknya adalah ban damita ini. Ban dah. Penggeraknya apa? Bannya itu apa? Adalah ideologi dan budaya dan keyakinan masyarakat. Budaya, keyakinan masyarakat, budaya dan nilai-nilai akhlak masyarakat, itulah nilai penggeraknya. Bahasa yang kita pegang ban. Walaupun 3 hal tadi sudah ada, penopangnya ada, tapi yang ada enggak yang menggerakkan dia? Ini dia yang menggerakkan. Bagi kita, masyarakat kita,
keyakinan, nilai dan akhlak budaya kita itu semua bertumpu kepada Islam. Kepada Islam. Sedangkan di masyarakat lain, keyakinan mereka, budaya mereka, nilai mereka kadang adalah liberal, seperti di Amerika, Kanada dan Eropa. Itu liberalisme, beda dengan Islam ya. Sedangkan di negara seperti sebahagian negara lain di Cina, Rusia dan yang lain, nilai penggerak mereka yang menggerakkan itu adalah sosialisme. Sosialis dengan segala bentuk modifikasinya. Ini nilai penggerak. Maka kalau kita paham masyarakat kita itu nilai penggerak mereka itu supaya mereka lebih baik, lebih maju, itu adalah keyakinan Islam, budaya Islam, akhlak Islam. Ini penggerak mereka. Jadi kalau ada orang yang ingin mengajarkan pada masyarakat kita nyak maju tanya payah liberal, itu enggak akan bergerak masyarakat. Kalau ada yang mengajarkan bahwa kita harus jadi sosialis, komunis supaya kita lebih maju dan bergerak, rela. Karena itu bukan penggerak kita memang. Bukan budaya kita, bukan keyakinan kita, dan bukan juga karakter akhlak kita, bukan itu. Jadi masyarakat kita adalah masyarakat yang nilai budaya keyakinannya yang Islami. Maka tugas kita, ini kita kasih tahu kepada adik-adik kita yang muda-muda, milenial kalian, bahwa kalian harus tahu kalau begini adanya, carilah dari dalam Islam ini yang bisa menggerakkan masyarakat apa. Baik iman Islam, akhlak Islam, budaya Islam, ajaran Islam, ibadah Islam, semuanya tentang Islam yang bisa menggerakkan masyarakat. Jangan kalian berpikir bahwa gimana ini akhlak orang Eropa, akhlak orang Amerika, liberalisme di sana kita bawa pulang kemari supaya masyarakat maju. Salah jawaban. Berarti nggak paham ilmu sosial, nggak bicara tentang masalah realitas sosial. Dibicara masalah ilmu ini, ya. Yang sebenarnya ilmu ini di kuliah. Cuma kita hanya tajak kuliah, hanya ada depa. Payah itu depa. Orang di masjid harus lebih cara. Harus lebih pintar orang di masjid, harus paham. Semua masyarakat punya realitas fakta sosial sendiri-sendiri. Nah, kalau ini sudah kita paham, lalu kita lihat ada di masyarakat ini masuk kepada melihat kepada problem sosial kita. Akan menjawab banyak pertanyaan dalam kalau kita jelaskan ini. Tentang apa? Tentang struktur sosial. Ada dalam ilmu sosial namanya struktur sosial. Struktur sosial ini seperti apa, Ustaz? Saya jelaskan supaya mudah kita pahami. Kalau digambarkan struktur sosial itu seperti piramid. Di atasnya kecil, di bawahnya besar. Kita iris jadi 3. 1, 2, 3. Paling atas, bagian paling atas paling kecil, ya. Kemudian 2 ini lebih besar dikit, paling bawah paling besar lagi. Masyarakat kita ini tegak seperti sebuah piramid itu. Yang paling kecil di atas itu adalah dalam masyarakat kita diduduki oleh siapa? Sekelompok kecil orang. Yang duk ya terhadap siapa? Kaum elit. Yang dah kena kaum elit, elit politik kah, elit para ulama kah, atau elit para tokoh kah, apa saja. Yang mereka ini kalau kita jumlahkan gak banyak orangnya, sedikit, tapi mereka berada paling atas. Kecil, jumlahnya sedikit, irisan yang pertama itu. Kemudian irisan yang kedua, yang di tengah-tengah, yang paling banyak di masyarakat. Jadi jangan pikir masyarakat kita ini menang-menang mendang. Enggak, masyarakat itu supaya aman, dia terbentuk seperti sebuah piramida itu. Ada di atas kaum elitnya. Yang di tengah-tengah ini kaum terpelajar. Lebih ramai lagi siapa? PNS, para dosen, para guru, pengusaha, pekerja, ya, pekerja-pekerja yang sifatnya adalah profesional, ya, para dokter, ya, para lawyer, lain-lain, itu semua adalah berada di tengah-tengah ini. Mereka lebih banyak. Masyarakat kita tersusun seperti itu. Yang paling bawah itu yang paling banyak selain daripada mereka.
Ya, bantanyo yang mekat di pasai, kemudian yang jauh belang, yang jauh gle, yang hana buat pihinyo si ita mengenan, yang nabuat ita mengenan, yang hana buat ita mengenan, yang hana buat mita buat pi ita mengenan, mandum nainannya. Itu bagian paling bawah. Masyarakat kita tersusun seperti itu. Ya, masyarakat tersusun seperti itu. Jadi ini kita pahami, begitulah berdirinya masyarakat. Makanya kenapa tokoh sedikit, pemimpin-pemimpin sedikit, pembicara juga tidak banyak misalkan, kemudian alim ulama juga tidak banyak, ya begitu. Itulah tahap kaum elit lah kalau kita katakan. Hanarame si inaun sidit. Ya, begitu terus selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, bagaimana struktur sosial yang orang menduduki posisi itu terjadi, bagaimana caranya? Kaum elit menjadi elit sebabnya apa? Para lawyer, dokter dan profesional itu mereka berada di tengah-tengah. Kenapa sebabnya? Kemudian mereka yang di bawah, para petani, nelayan, para pedagang kecil dan yang lain, ini semua berada di bawah. Kalau di bawah si hanap yang pegah, pakai miu, yang hanya water si pasti miu. Tapi sekarang yang mereka ini berada di atas dan paling atas, kenapa? Di masyarakat kita, kenapa Ustaz? Nah, inilah yang penting kita pahami. Menjawab ini adalah dalam ilmu sosial ada yang disebut dengan posisi dan peran. Posisi dan peran. Peran kaum elit berbeda dengan peran daripada kaum profesional yang di tengah-tengah. Berbeda juga dengan peran orang-orang nelayan, petani dan juga masyarakat awam biasa lah, kita katakan, maaf cakap, paling bawah gitu. Begitu juga posisi itu. Kita katakan kaum elit itu menjadi elit karena memang mereka posisi elit. Peran juga berbeda dengan peran yang lain. Fungsi urangnya cit haya. Fungsi urangnya cit berbeda. Hebat mereka fungsinya. Peran mereka berbeda dengan peran yang lain. Makanya posisi mereka di atas. Good. Disinilah kemudian kita pahami dari konsep peran dan juga posisi di masyarakat, antara masyarakat maju dan masyarakat terbelakang. Ya. Jadi saya sampaikan tadi, struktur sosial itu yang seperti ini itu baku itu. Semua masyarakat supaya stabil harus seperti itu memang. Seperti itu adanya, seperti piramida itu yang dibagi 3. Berdedang menyata lungkop umiyuk rela. Masyarakat anco nanggro pianco. Elit imiyuk deh. Yang nyo itu hancur masyarakat, hancur, nggak bisa, harus seperti ini. Sekarang kita di sini juga seperti itu, Ustaz. Ya. Tapi sekarang lihat bagaimana peran dan fungsi pada posisi orang-orang yang ada dalam piramida masyarakat itu. Nyo perlu ya bacut lagi ilmu kuliah. Ya. Tapi dengarkan baik-baik. Masyarakat maju, kaum elit ini mendapatkan fungsi baik di masyarakat, posisi baik di masyarakat. Dia dapat posisi elit, posisi terhormat di masyarakat, posisinya terpandang. Kenapa? Masyarakat maju, kaum elit itu atau posisi terpandang di masyarakat didapatkan dengan keahlian, karena ilmu, karena imbalan kebaikan yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Kemudian fungsi yang mereka mainkan gak bisa dimainkan oleh orang lain. Memang mereka lah yang bisa. Karena ilmu mereka, profesionalisme yang mereka dapatkan, fungsi yang mereka mainkan gak bisa dimainkan oleh orang lain. Kebaikan mereka yang mereka buat di masyarakat menjadikan mereka berada di posisi atas. Kalau begini caranya, posisi terbaik di masyarakat didapatkan oleh seseorang, itu masyarakat maju. Masyarakat itu maju. Adapun kalau seandainya masyarakat
posisi sosial itu, ya, posisi sosial yang elitkah dan yang lain didapatkan oleh gara-gara uang. Kenapa dia dapat posisi elit, posisi terpandang, lebay? Lalu kemudian gara-gara adanya warisan. Gara-gara apa dia mendapatkan posisi terpandang di masyarakat dan posisi high? Gara-gara ayahnya dulu pernah di situ. Ya, kemudian juga kenapa sebabnya? Ya, karena ada sesuatu pengaruh yang dia buat di masyarakat, tapi pengaruh yang tidak normal. Gara-gara kemampuan mempengaruhi di masyarakat, tapi pengaruh tidak normal, naiklah dia mendapatkan posisi terpandang di masyarakat. Ini masyarakat yang tertinggal, terbelakang. Kenapa Bapak bisa naik menjadi posisi elit di masyarakat? Awai ayah kenyang kinan, makanya kenyang tamang je kenyang ino kayangkan. Itu masyarakat terbelakang. Kenapa Bapak bisa mendapatkan posisi elit di paling atas itu? Gara-gara punya uang banyak, khususnya saat pemilu, saatnya membeli posisi. Ketika pemilu membeli posisi gara-gara uang naik, itu berarti masyarakat bocor, masyarakat rusak. Struktur sosialnya dibangun dengan peran yang tidak benar, peran yang curang. Setiap posisi ada perannya. Kalau dia dapatkan posisi di masyarakat gara-gara memang keahliannya, ilmunya, profesionalitasnya, kemudian memang orang mengangkat dia karena jasa baik dia di masyarakat, ya, nggak bisa digantikan oleh orang lain, ya, maka ini namanya masyarakat maju. Sedangkan posisi sosial yang didapatkan seseorang dalam sebuah masyarakat oleh gara-gara keturunan, warisan, uang, pengaruh yang tidak normal di masyarakat, ataupun segala macam bentuk sabotase yang lain, ini masyarakat primitif, masyarakat terbelakang masih. Si berangkat saja semua orang bisa naik. Gimana cara naik? Yang penting naik. Berarti menyamantang logikanya, udah struktur sosial kita memang seperti ini, tetapi dia ini strukturnya busuk. Orang tak perlu posisinya hak je kan berjalan tapi hancur rupa je. Kita sebenarnya kan posisi di atas itu kan dia bisa begini tapi tidak bisa. Kan sering kita dapatkan itu. Posisinya seperti tapi nggak bisa mengatur. Dia adalah seorang yang diamanahkan di posisi ini tapi nggak bisa buat apa-apa. Yang banyak menyalahkan di bawah, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Dianya nggak bisa. Berarti dia salah duduk posisi. Kita mempertanyakan bagaimana posisi ini Anda dapatkan. Karena secara masyarakat sosial, secara hukum sunnatullah, sebuah posisi itu sebanding dengan fungsi, dengan peran. Anda tak punya peran, tak memiliki peran yang baik, tak memiliki fungsi yang baik, posisi itu nggak mungkin didapatkan. Kalau didapatkan juga berarti ada hal yang salah di sini. Jadi begitu realitas sosial harus kita pahami. Jadi Ustaz, kita ingin sosial kita, masyarakat kita lebih baik, ya, maka ubahlah bagaimana seseorang mendapatkan posisi sesuai dengan fungsi dan perannya. Bisa nggak hari ini gantikan Ustaz ngomong sebentar di sini, sosok mendang je kena bahan. Ada yang berani misalkan, Ustaz ini tidak berhadir, siapa yang bapak mau duduk sebentar? Khutbah Jumat nggak ada ustaz yang hadir khutbah Jumat hari ini. Tolong naik sebentar menggantikan. Behena berangkat naik. Nggak berani. Walaupun pakai uang nggak akan berani. Kenapa? Itu ada fungsi yang dipahami oleh masyarakat yang naik di situ, ayatnya lancar, hadisnya lancar. Kemudian juga bicara dengan baik, dipahami oleh orang, didengar oleh orang senang. Itu berarti fungsi, peran. Gara-gara fungsi dan peran, orang itu naik ke atas mimbar. Tapi hari ini ngomong nggak benar, ayat nggak hafal, hadis nggak tahu, hukum tidak tahu, naik juga. Kenapa Bapak bisa khutbah? Lunjuk peng baju ke panitia masjid untuk kampanye neutron dari tinan behena. Ada yang berani? Nggak ada yang berani. Karena ini ada transparansi.
Ya, nggak ada yang berani mau nyogok ke panitia masjid untuk naik mimbar demi ceramah, demi untuk kampanye misalkan. Nggak ada yang berani. Kenapa? Ada transparansi di situ. Orang akan langsung menilai fungsinya betul nggak itu. Kalau fungsinya nggak betul, perannya nggak betul, turun dari khutbah Jumat, hai, soyunya. Nah, ramai-ramai berubah. Ada transparansi di situ. Maka begitulah kalau kita ingin merubah struktur sosial supaya sehat, setiap posisi yang diduduki oleh orang-orang elit di tempat kita harus ada transparansi jelas. Yang semua kita boleh menilai. Bapak Gubernur, kenapa dia jadi kadis? Kenapa dia jadi ini? Jelas. Sudah jadi kadis pendidikan, setelah itu nggak mampu apa-apa misalkan. Ya. Masyarakat akan mempertanyakan kenapa begitu? Apa yang terjadi? Bagaimana dia dapat posisi ini? Ya. Padahal fungsi nggak mampu dia mainkan. Apa sebabnya? Nah, begitu. Sosial yang sehat, masyarakat sosial yang maju, seperti itu adanya. Itu hukum sosialnya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, jadi begitu. Supaya kita bisa sedikit menilai realitas sosial kita itu seperti apa. Kemudian ada beberapa model macam masyarakat sesuai dengan hubungan interaksi manusia. Ya, jadi ada juga para ulama ilmu sosial itu membedakan antara interaksi masyarakat itu terjadi seperti apa, maka ini juga akan dilihat dari sisi dibagi masyarakat itu menjadi dua. Pertama adalah masyarakat solidaritas, yang kedua adalah masyarakat modern. Masyarakat solidaritas yang interaksi sesama mereka itu terbangun karena hubungan personal yang kuat. Ya. Jadi masyarakat yang dibangun dengan hubungan personal yang kuat, itu masyarakat yang solidaritas. Masyarakat organik atau masyarakat modern yang hubungan sesama mereka itu adalah bukan gara-gara hubungan personal yang kuat, tetapi adalah gara-gara hubungan hukum ataupun aturan. Seseorang berhubungan dengan orang lain sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Itu masyarakat modern, dianggap masyarakat modern. Kita di Aceh masyarakat apa? Apakah masyarakat yang hubungan personal, solidaritasnya kuat, atau masyarakat yang terbangun gara-gara aturan yang kuat? Mari kita lihat begini. Masyarakat yang solidaritas itu masyarakat yang masalah aturan hukum kurang berlaku. Yang berlaku adalah hubungan personal. Sekarang Bapak mau pergi ke rumah sakit, Bapak mau pergi ke sebuah kantor, mau pergi ke sebuah lembaga. Mana lebih Bapak pilih? Lembaga yang ada orang Bapak kenal di situ dengan lembaga yang tidak Bapak kenal orang satupun di situ? Mana pilih? Coba jawab. Mau buat sebuah urusan, ada dua pilihan. Institusi ini ada orang kenal, people in, orang dalam. Yang ini tidak ada orang kita kenal. Yang mana akan kita pilih? Bapak pilih yang mana? Coba tunjuk tangan yang memilih orang yang lembaga yang ada orang saya kenal di dalamnya. Coba tunjuk tangan. Karak manduk. Itu tandanya masyarakat kita masyarakat solidaritas. Masyarakat solidaritas ini enggak berlaku aturan. Dia enggak berlaku aturan dalam hidup masyarakat ini. Beda dengan masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang hubungan interaksi sesama mereka dibuat secara aturan yang disepakati bersama. Mau ngurus ini, ngurus itu, gimana caranya? Mereka bukan tanya siapa ya ada kenalan di bidang ini. Mereka nggak tanya kenalan, aturannya seperti apa. Kalau aturannya jelas, lakukan sesuai dengan aturan, udah lancar semuanya. Walaupun nggak ada yang kenal, nggak ada urusan. Maka masyarakat ini masyarakat yang dibangun di atas aturan, bukan di atas hubungan personal. Makanya kalau ditanya hari ini, kita Ustadz, bagaimana supaya kita maju? Bagaimana masyarakat kita lebih maju?
tinggal menentukan pilihan. Kita mau maju dengan aturan atau mau maju dengan solidaritas. Boleh kedua-duanya. Ustaz, kita dengan solidaritas ini, dengan hubungan personal satu sama lain, maka kita akan bisa lebih maju. Tapi ingat, yang seperti ini aturan biasa nggak jalan, nggak berlaku. Kemudah dari beragama. Mangkepesit nakah dalam le. Omahnya buah lagi nyo cara apa ya antri leuro le. Aturannya harus ngantri 3 hari. Kepesit nakah ini. Dia masyarakat yang hubungannya adalah gara-gara personalnya kuat. Jadi aturan nggak berlaku, nggak berjalan. Sedangkan masyarakat modern nggak ada urusan. Anda adalah ayahnya, ibunya, ataukah keluarganya, teman dekatnya. Aturan yang berlaku seperti ini, yang ikut aturan bisa dapat haknya, yang nggak ikut aturan kami mohon maaf. Nggak. Jadi hampir-hampir memutuskan hubungan persaudaraan. Yang masyarakat maju orangnya tanya kalian lagi nya. Kita tinggal memilih. Kalian kawan-kawan muda yang hari ini tanya, kenapa kita Ustaz tidak maju? Tinggal pilih. Rencana pilih model masyarakat begini atau begini. Mana lebih enak kalian hidup? Anak-anak muda hari ini yang sering selalu tanya, Ustaz, kenapa kita nggak maju seperti orang Islam, tapi kenapa kita tidak maju? Kalian belum memilih. Mana yang suka kalian hidup? Masyarakat yang model begini aturannya tidak banyak berlaku, atau masyarakat yang aturannya ketat berlaku? Yang ukuran nggak pakai helm di jalan raya itu pasti kena itu. Pasti harus bayar langsung denda di tempat. Ataupun nanti akan kena kena radar, ataupun kalau ada jalan, kita jalan dengan aturan jalan 60 km, kita langgar menjadi 80 km per jam, kena radar plak, langsung hidupnya bahak HP. Kena print langsung ya. Harus bayar dalam 1 bulan. 1 bulan enggak dibayar akan agak not merah di catatan kita. Itu akan bermasalah dengan tempat kita kerja. Anda melanggar itu sebulan yang lalu tidak bayar ya. Kenapa? Ditegur di tempat kerja. Akan bermasalah dengan tempat kerja. Jadi hana doa belum. Mau hidup masyarakat yang aturan ketat seperti ini atau masyarakat yang hana masalah, aturannya je dah pujuk lah. Sari geroro dia tanya apa nama masalah nama. Mau yang mana? Kalau saya tanya sama kalian yang muda-muda, rencana hari ini hidup seperti apa? Seperti ini atau seperti ini? Kalian pilih mana? Yang solidaritas kita yang tamujud atau yang memang yang ketat hanya 20. Ini yang sering tanya, kenapa kita tidak maju Ustaz? Kita belum siap untuk maju, belum memilih untuk itu. Karena untuk kemajuan yang modern yang kita mau itu ada kos yang tinggi, konsekuensinya berat juga. Alhamdulillah kami sudah beberapa berpengalaman hidup di sana, ternyata kosnya berat juga ya. Berat sih, tapi kemudahan juga banyak. Ya, lebih Islami awaknya Ustaz lagi tanya, ya. Tapi tanya yang solidaritas begini juga Islami. Islami sebenarnya kita secara kalau ditanya Ustaz secara Islamnya mana yang lebih baik? Kami katakan secara Islamnya adalah masyarakat yang solidaritas yang ditopang dengan aturan. Bukan salah satunya bukan. Yang sesuai dengan Islam solidaritas tapi ditopang dengan aturan. Yang solidaritas mereka tidak mencederai aturan yang telah disepakati bersama. Itu yang paling benar. Aturannya seperti ini, ya. Kemudian solidaritas kita memudahkan kita menjalankan aturan, bukan mencederai aturan. Kalau hari ini solidaritas kita, aturan itu kita cederai bersama-sama. Karena apa? Karena hubungan getanyo. Ini yang menjadi kita tidak maju. Salah. Ya. Enggak ada pegang keposina dro ni dalam, keposinanya, keposina aja. Bahkan bangga kalau aturan dilanggar. Coba lihat yang lewat lampu merah itu, bangga enggak atau merasa bersalah? Lampu merah itu, bahkan hari ini lampu merah harus ditulis di situ, dilarang menerobos. Hai, lampu merah harus tulis dilarang menerobos. Kenapa?
Karena orang nggak tahu apa arti lampu merah. Karena apa kamu hana aturan, yang penting hana pupuk kabeh cerita. Di urang yang di orang yang sebelah sana juga lihat kenapa ada orang yang melanggar di tempat ini, dia rem juga demi tidak tabrak. Karena ada sayang ji kayaknya. Di orang yang langgar aturan sayang di sini katanya. Menan ke kejadian. Munnya di sini langgar aturan, pam depok aja. Hana urusan. Kenapa? Enggak ada sana. Akan hanya aturan yang berlaku. Hubungan kemanusiaannya tidak berlaku. Ini. Tapi secara Islaminya adalah masyarakat yang solidaritasnya baik, yang ditopang dengan aturan yang baik. Ini yang Islaminya, bukan salah satunya. InsyaAllah masyarakat Aceh kita di negeri kita mampu dengan lambat laun mewujudkan model masyarakat yang Islami seperti ini. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.